Kategori nilai transaksi UMK terbesar tingkat provinsi. Menerima anugerah pengadaan 2023. 3 peringkat terbaik adalah kategori nilai transaksi PDN terbesar tingkat provinsi. Penerima anugerah pengadaan 2023, 3 peringkat terbaik adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Buyung Dori Gunawan, Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa Seda Provinsi Kalimantan Timur, peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 24 tahun 2024 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Kalimantan Timur. Beberapa cuplikan di awal video tadi merupakan gambaran bahwa sebagai salah satu pemerintah provinsi terbesar, Kaltim telah berhasil meraih sejumlah penghargaan khususnya dalam pengelolaan pengadaan barang jasa. Tahun 2023, Kaltim meraih penghargaan nasional sebagai provinsi dengan nilai transaksi PDN terbesar peringkat 2 dan nilai transaksi UMKK terbesar peringkat 2. Hal tersebut selaras dengan keberhasilan Kaltim dalam meningkatkan nilai pengadaan, di mana beberapa tahun terakhir 2021 ke 2023 meningkat 156%. Tahun 2023 dengan nilai rencana umum pengadaan 10,9 triliun dan belanja pengadaan melalui penyedia sebesar 7,6 triliun telah dicadangkan untuk PDN sebesar 6,7 triliun atau 88%. Dan pencadangan UMKK sebesar 3,7 triliun atau 48%. Belanja tersebut menggambarkan kesadaran seluruh perangkat daerah di lingkungan Kaltim, terutama terhadap belanja PDN dan belanja yang mendukung pengembangan usaha mikro kecil koperasi. Pencapaian tersebut tentu sangat membanggakan, namun ternyata pencapaian yang diraih bukan tanpa catatan. Pemprov Kaltim masih dihadapkan pada sejumlah isu strategis dan permasalahan lainnya. Bila dicermati pada tahun 2023, masih terdapat persoalan-persoalan dalam pengadaan barang jasa di Kaltim. Nilai komitmen belanja PDN hanya 88%, belum sampai 95% dari target. Nilai realisasi PDN belum maksimal juga, hanya 81%. Nilai realisasi UMKK juga belum maksimal, hanya 61%. Sementara itu dalam RUP pengadaan Kaltim 2023, dari belanja pengadaan penyedia sebesar 7,6 triliun telah dialokasikan untuk penggunaan PDN sebesar 6,7 triliun atau 88%. Dan pencadangan UMKK sebesar 3,7 triliun atau 48%. Pada kenyataan, realisasi terhadap penggunaan PDN hanya sebesar 5,4 triliun atau 81%. Dan realisasi UMKK sebesar 2,2 triliun atau 61%. Kondisi tersebut belum terlalu sesuai dengan arahan Presiden melalui Impres nomor 2 tahun 2022 dalam meningkatkan PDN dan porsi pelaku UMKK. Jadi pastikan bahwa APBD itu dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri. Realisasi untuk belanja produk dalam negeri di APBN maupun APBD ini masih 61%. Pemerintah Indonesia punya kewajiban untuk mengimplementasikan Sustainable Development Goals yang mempunyai target agar dunia menjadi lebih baik tahun 2030, menghilangkan kemiskinan, menjamin kesetaraan, mengurangi efek dari pemanasan global dalam rangka melindungi pemenuhan kebutuhan bagi generasi mendatang. Tentu Kaltim sangat peduli terhadap isu keberlanjutan, sehingga sudah sepatutnya melakukan upaya dalam mendorong program SDGs tersebut melalui pengadaan berkelanjutan yang merupakan salah satu tujuan pengadaan barang jasa pemerintah, sebagaimana tertuang dalam Perpres 16 tahun 2018. Kondisi saat ini, Pemprov Kaltim belum memiliki kebijakan untuk mengimplementasikan pengadaan berkelanjutan. Saudara, masih dari Komisi Pemberantasan Korupsi yang menangkap 11 orang terlibat dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Timur. Tindak pidana korupsi yang terjadi merupakan gambaran bahwa sangat penting meningkatkan nilai-nilai integritas terlebih dalam pengadaan barang jasa. Sebab sebagian besar kasus
tindak pidana korupsi didominasi oleh kasus pengadaan barang dan jasa. Selain Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan, KPA, PPK memegang peranan penting dalam keberhasilan pengadaan barang jasa. KPA merupakan pejabat administrator dengan pejabat pengawas sebagai tenaga pendukung PPK. Tingkat kepemilikan sertifikat PBJ level 1 pada administrator dan pengawas berdasarkan data Januari 2024 masih minim. Dari 271 pejabat administrator, hanya 28%. Dan dari 302 pejabat pengawas, hanya 21% yang memiliki sertifikat PBJ level 1. Sangat penting seorang KPA sebagai PPK memiliki kompetensi pengadaan. Selain mendukung keberhasilan pengadaan, juga melindungi dari potensi resiko pengadaan. Dan untuk memastikan hasil pekerjaan memenuhi unsur tepat mutu, tepat jumlah, tepat waktu, tepat lokasi, dan tepat layanan. Jadi bagaimana respon kita dalam melihat berbagai isu dan permasalahan tersebut? Terkajut? Pasti terkajut. Terkajut yang saya sampaikan merupakan akronim dari Strategi Peningkatan Belanja PDN UMKK yang berintegritas dan berkelanjutan, yang kemudian menjadi judul gagasan yang saya ambil pada pelaksanaan aksi perubahan pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan 24 tahun 2024 ini. Strategi peningkatan belanja PDN UMKK berintegritas dan berkelanjutan mencakup pada strategi peningkatan belanja PDN UMKK, strategi memperkuat dukungan terhadap pengadaan berkelanjutan, dan strategi meningkatkan integritas dan kompetensi SDM pengadaan barang jasa. Berdasarkan gambaran strategi yang telah disampaikan, perlu menyusun milestone terkait aksi konkret dan target dari masing-masing strategi yang telah ditetapkan. Pada video ini, kami hanya menyampaikan milestone jangka pendek sebagai implementasi proyek perubahan, sedangkan jangka menengah dan panjang terdapat dalam laporan. Proyek perubahan ini menargetkan rancangan SK Gubernur, peningkatan belanja PDN dan UMKK, rancangan SK Gubernur pengadaan berkelanjutan, rancangan SK peningkatan kapasitas pejabat administrator dan pengawas, fitur monitoring belanja PDN UMKK, serta pembentukan tim fasilitator RUP, tim monitoring PDN, UMKK, dan tim monitoring pengadaan berkelanjutan. Terakhir, pelatihan anti korupsi bagi Pokja dan pejabat pengadaan. Dalam menyusun rancangan kebijakan kepala daerah, telah dilakukan koordinasi dan kolaborasi baik internal maupun eksternal. Strategi peningkatan belanja PDN UMKK ada pedoman, ada fasilitasi ininya kan, ada intervensinya, ada tim yang pendampingan. Yang berat itu sebetulnya implementasinya. Makanya hingga hari ini digitalisasi pun belum 100%. Padahal dengan digitalisasi kita bisa meng-capture tadi PDN dan seterusnya. Nah, salah satu yang ditawarkan oleh Pak Buyung adalah membentuk atau membangun strategi atau mengubah strateginya bagaimana agar adopsi atau implementasinya tadi berjalan lebih baik. Salah satunya proaktif, jemput bola, intervensi, melihat data, melakukan sesuatu, itu menurut saya sangat positif. Dan terukur angkanya, jadi before afternya, sebelum diintervensi dan setelah diintervensi itu bisa kelihatan. Sejalan dengan program nasional. Yang kedua, tentunya apa yang tadi menjadi target Bapak untuk makan minum ya, mulai bergeser ke SPP, tentunya untuk daerah di Kalimantan Timur itu juga menjadi hal yang strategis. Suatu peluang yang luar biasa untuk kita memberikan pemahaman yang lebih ya kepada para calon eselon 3 dan 4. Kalau saya menyarankan, jangan dijadikan syarat duduk, tapi setelah duduk harus mengikuti. Gitu. Setelah duduk mengikuti itu menjadi suatu keharusan, nggak apa-apa. Dalam pembuatan fitur monitoring realisasi transaksi di aplikasi Sipsut telah dilakukan identifikasi kebutuhan dan koordinasi dengan pengembang serta pengembangan fitur dan uji coba. Telah dibentuk tim fasilitator RUP dan tim monitoring PDN UMKK serta tim monitoring pengadaan berkelanjutan yang dilanjutkan dengan peningkatan kapasitas tim. Pelatihan anti korupsi telah dilaksanakan bagi Pokja Pemilihan dan pejabat pengadaan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi.
Rancangan SK Gubernur peningkatan belanja PDN UMKK, rancangan SK Gubernur peningkatan kapasitas administrator dan pengawas, serta rancangan Pergub pengadaan berkelanjutan yang menggantikan SK Gubernur dikarenakan dalam hasil pembahasan dengan stakeholder diperlukan perluasan pengaturan yang mencakup bukan hanya produk berkelanjutan, namun juga pengaturan perubahan perilaku yang mendukung keberlanjutan. Fitur monitoring belanja PDN UMKK telah tersedia dan dicoba dan dilakukan juga piloting fitur belanja terhadap salah satu perangkat daerah. Pembentukan tim fasilitator RUP, tim monitoring PDN UMKK, dan tim monitoring pengadaan berkelanjutan. Selanjutnya, tim dibekali dengan pelatihan untuk dapat melakukan fasilitasi dan monitoring ke perangkat daerah. Dalam hal peningkatan kualitas belanja, tim fasilitator telah melakukan pendampingan ke 2 perangkat daerah. Terhadap monitoring belanja PDN UMKK telah dilaksanakan pendampingan langsung ke 1 perangkat daerah untuk meningkatkan pencatatan transaksi belanja PDN UMKK. Implementasi dari pengadaan berkelanjutan, di mana Pemprov Kaltim termasuk dalam piloting pengadaan pemerintah berkelanjutan, tim telah memulai monitoring pelaksanaan belanja produk berkelanjutan, sehingga Pemprov Kaltim diberi penghargaan sebagai instansi terbaik piloting pengadaan pemerintah berkelanjutan peringkat 2 tahun 2024. Pelatihan anti korupsi melalui workshop telah dilaksanakan yang dihadiri oleh Pokja Pemilihan dan pejabat pengadaan di lingkungan Provinsi Kaltim. Membandingkan data akhir 2023 dengan Oktober 2024 menunjukkan bahwa terjadi peningkatan target PDN dari 88% menjadi 94% dan realisasinya dari 89% meningkat menjadi 90%. UMKK dari target 48% menjadi 56% dan realisasinya pun dari 37 meningkat menjadi 48%. Capaian Kaltim ini melampaui rata-rata nasional. Belum maksimal realisasi UMKK lebih disebabkan belum tertibnya KPA PPK mencatatkan realisasi UMKK pada e-kontrak. Walaupun baru dilakukan pada tahun 2024 ini, upaya monitoring produk berkelanjutan pada 3 produk yaitu kertas, lampu, dan pengolisi udara di 34 perangkat daerah telah menghasilkan data alokasi sebesar 4,8 miliar dan realisasi 1,5 miliar. Meski demikian, upaya ini diharapkan agar lebih mampu meningkatkan jumlah produk dan realisasi pengadaan berkelanjutan. Pemahaman anti korupsi bagi SDM PBJ diharapkan memberikan kesadaran bahwa tindakan koruptif bukan hanya merugikan negara dan masyarakat, tapi juga akan berdampak buruk bagi pelaku dan keluarga. Pencapaian gagasan kali ini tentu tidak terlepas dari peran dukungan stakeholder. Hal tersebut dimaksudkan untuk memperkuat pencapaian dari target-target yang telah ditetapkan. Semoga lancar dan sukses. Terima kasih, Bu. Selamat ya Pak Buyung atas proyek perubahannya. Ini sangat positif. Mudah-mudahan implementasinya berjalan baik lah dan lancar. Mohon dukungan, Bu. Ya, bagus itu. Ya. Sukses Pak Buyung, maju terus. Sukses Provinsi Kalimantan Timur. Terima kasih banyak, Pak. Pencapaian jangka pendek ini akan terus dilanjutkan dengan pencapaian jangka menengah dan jangka panjang. Kami berharap masukan dari seluruh pihak, terutama penguji, dalam penyempurnaan proyek perubahan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.